Betul sekali. Tapi berapa kali saya lihat Hotman Paris pun mendukung ya, mendukung Dokter Terawan ya. Waktu itu kan dijebak kan, orang ID-nya kan dijebak kan. Nah, ternyata orang ID-nya sendiri tidak mempersiapkan kajian atau riset untuk pembuktian Dokter Terawan kan, untuk membuktikan bahwa Dokter Terawan melanggar kode etik atau melakukan malpraktek kan. Nah itu tadi ya, kayak si Mahfud MD itu tadi dia bilang, ya kan pemerintahnya korup lah, dia jadi Menko Polhukam dulu dia menjabat, kalau nggak salah kan Mahfud MD kan bekas menteri, bekas ini kan ketua MK kan, Mahkamah Konstitusi kan. Nah, berarti kan dia mengakui orang-orang di bawahnya dia korup semua kan, hakim-hakimnya. Ya memang bukan rahasia umum lagi ya, memang bukan rahasia umum, walaupun banyak hakim yang baik, tetapi hakim yang baik itu biasanya sudah tersingkirkan, kasihan ya. Ini ada Mr. Mr. Cun, silakan Mr. Cun. Ini para co-host kapan saja bisa langsung jelonong ya. Beta Maluku, coba tes suara dulu Beta Maluku. Oh iya. Shalom Pak Paul. Oh cek, co-host. Sebentar, saya tes suara dulu. Ini Pak Robert mana Pak Robert? Oke, langsung Mr. Cun, silakan. Mantap jiwa. Ya, shalom teman-teman. Ini tadi saya lihat di TikTok kok katanya Pak Saifuddin Ibrahim ditangkap FBI, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Dokter Terawan itu masuk ke ada organisasi selain ID yang didirikan, itu yang kedua. Bagus itu. Yang ketiga yang saya amati itu sekarang tren mengaji, membaca kitab suci, mengaji kok di trotoar itu loh. Yang hari ini terjadi di kota saya itu saya di daerah Pecinan ya, di Malioboro itu kok buka puasa kok di depan toko. Apakah ini sengaja jebakan Batman atau bagaimana? Saya kurang paham ini. Itu aja, terima kasih. Kalau yang jelas Mas Saifuddin lontang-lantung, tapi kalau ditangkap IPE nggak bisa ya. Seperti keterangan saya kan nggak tahu, kalau ini kan masalah internal, masalah visa, katanya 6 bulan. 6 bulan itu bebas Saifuddin, tidak akan bisa dipulangkan. Ya, selama 6 bulan Saifuddin tidak akan bisa dipulangkan, apapun alasannya tidak bisa dipulangkan, kecuali kalau Saifuddin korupsi uang negara, nah itu bisa dipulangkan, atau membunuh, yaitu hukum internasional soalnya, korupsi uang negara, atau membunuh, atau narkoba. Nah itu kalau nggak salah itu tiga itu ya, 3 itu bisa dipulangkan, atau genosida, ya, penjahat politik, penjahat perang, nah itu bisa dipulangkan. Tapi yang lain nggak bisa, karena hukumnya hampir sama ya, itunya sama. Dan saya selalu mengingatkan Saifuddin segera ajukan suaka. Jangan sok-sokan ada pendeta ini ngelindungi karena bullshit lah. Saya tuh sudah jalanin di Eropa ini ya, nggak bisa. Kecuali pendeta itu mengeluarkan surat dan dikirim ke negara dan sudah di-ACC oleh Menteri Kehakiman dan Imigrasi bahwa Saifuddin minta asilum gereja, nah itu bisa. Kalau asilum gereja itu di bawah under negara, tapi kalau asilum politik di bawah PBB, ya tetap itu di bawah PBB asilum politik itu, karena itu kan namanya bangsa-bangsa kan, atau hubungan bilateral negara-negara. Nah makanya kalau Saifuddin tidak mengajukan asilum politik, ya maka dia tidak akan mendapatkan itu tadi, ya. Jadi bisa tiba-tiba dipulangkan setelah masa izin tinggalnya selesai bisa dipulangkan. Tetapi kalau dia minta asilum gereja, maka dia tidak usah pulang. Ya, tetapi itu kan masalahnya urusan dia. Tetapi kalau asilum gereja itu berarti dia tidak boleh keluar dari gereja di mana dia di asilum itu. Ya. Nggak boleh keluar sampai waktu tertentu. Kalau di Eropa 18 bulan, dulu cuma 6 bulan, sekarang 18 bulan tidak boleh keluar dari gedung gereja itu namanya asilum gereja, karena undang-undang dunia, orang yang lagi berdoa itu nggak boleh ditangkap, orang yang berdoa begitu ya, ibadah di dalam, itu nggak boleh ditangkap. Nah namanya asilum gereja berarti dia lagi dalam gereja. Nah itu juga diadopsi oleh Amerika hukum itu ya, asilum gereja, church asilum. Nah jadi nggak bisa ditangkap FBI, nggak bisa, itu ngawur. Lagian nggak nyambung juga ya, nggak nyambung juga. Nah kecuali di Indonesia terus kemudian ya tapi saya nggak tahu ya, ini kan Saifuddin kan live tiap hari ya, statement dia
Dipikir nggak? Kalau saya kan sebelum statement saya pikir kan, saya sebelum live saya pikirkan, bahkan semua yang saya sumpah serapah itu, oh kita skenario kan kita pikirkan, pilih kata-katanya saya pilih, ya bukannya langsung nyelonong begitu aja, kita hati-hati. Nah, Saifuddin kepikir itu enggak. Nah, kalau enggak itu bisa salah ngomong, nanti malah jadi ujaran kebencian rasis kan, wah itu repot juga tuh. Nah, tetapi kalau yang masalah Dokter Terawan itu memang saya dengar ya, karena saya bukan dokter jadi saya nggak ngerti. Tetapi saya berharap ID itu disingkirkan aja, dihapus saja, diganti. Karena kasusnya akhirnya banyak orang dirugikan oleh ID karena terlalu mengkristal sehingga orang nggak bisa, kalau tidak melalui ID tidak bisa, dan keduanya toh kalau ada orang mau melakukan gugatan malpraktek pun sulit, ya akhirnya sulit. Ya kan, akhirnya banyak dokter yang serampangan, tetapi bukan berarti bahwa ID seluruhnya enggak ya, karena banyak ID yang bukan kadrun, cuman sekarang ID ini dikuasai oleh kadrun. Yang ketiga, masalah sholat membaca Quran di pinggir jalan. Nah itu saya nggak tahu apa itu jebakan Batman, tetapi yang jelas mereka ini compong nih orang-orang Islam ini. Mereka punya rumah ibadah, bukannya dipakai rumah ibadahnya, malah sholatnya di pinggir jalan, malah baca Al-Qurannya di pinggir jalan. Nah, orang Kristen yang mau bikin rumah ibadah nggak boleh. Nah, memang compong ini, negara compong ini, ya kan? Bingung kan? Nah, itu memang sulit, Mr. Junjun. Itu memang harus bertobat itu. Indonesia itu, makanya kita teriak yang keras ya. Ini 2.700 live view, tolong dong di like dong, di subscribe, diviralkan. Begitu ya Mr. Junjun. Tapi memang yang Saifuddin itu nggak bisa ya. Memang saat ini dia masih pindah-pindah ya, belum bisa menetap karena belum ada satu organisasi pun yang siap untuk membacking dia. Kalau sudah siap dia pasti dikasih rumah langsung, ya kan? Setel kayak saya kan. Itu juga banyak anak-anak Tionghoa tidak bisa mengambil spesialis tertentu. Tentunya kan teman-teman tahu toh. Kalau Nasrani sama Tionghoa untuk yang spesialis tertentu kulit kelamin obskin nggak bisa. Jadi memang harus ada reformasi lah menurut saya. Terima kasih. Itu memang saya sih berharap ada saingan ID ya. Dokter Terawan bisa mempelopori, apalagi sekarang Menteri Kesehatan rupanya di pihaknya Dokter Terawan ya kelihatannya ya. Saya kurang tahu persis itu. Saya memang ngikuti, tapi saya itu memang ribet sekali ya, masalah kedokteran itu ribet sekali. Tapi berapa kali saya lihat Hotman Paris pun mendukung Dokter Terawan ya. Waktu itu kan dijebak kan, orang ID-nya kan dijebak kan. Nah, ternyata orang ID-nya sendiri tidak mempersiapkan kajian atau riset untuk pembuktian Dokter Terawan kan, untuk membuktikan bahwa Dokter Terawan melanggar kode etik atau melakukan malpraktek kan. Waktu itu kan saya nonton show-nya bagus sekali ya, si Hotman Parisnya cukup atraktif ya waktu menyampaikannya, itu lucu sekali, cukup atraktif, dan ya itu perkataan sentilan-sentilan yang memang provokatif ya, itu bagus sekali. Tapi mudah-mudahan bisa ada ID tandingan ya, mudah-mudahan bisa ada ikatan dokter tandingan yang jangan kadrun, kalau bisa dilepas saja. Kayak dulu kan Peradi kan kadrun kan, pecah kan. Begitu pecah, akhirnya kan malah bagus kan sekarang, jadi positif kan. Sudah ada Pak Paul, sudah ada organisasi profesi dokter yang baru disahkan oleh Kemenkumham, namanya Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI). Jadi ketua umumnya itu Brigjen TNI Purnawirawan siapa itu jenderal lah. Sudah terbentuk kok dan disahkan Kemenkumham. Kapan Pak? Tadi saya baca tuh, ini baru ini. Berarti dalam minggu ini ya kira-kira ya? Ya, sudah ada izinnya, sudah diterbitkan oleh Kemenkumham. Jadi dokter terawan tetap bisa praktek ya, tetap bisa izin praktek. Bisa. Kalau dia masuk di PDSI ya bisa. Mudah-mudahan ya, sebab kalau dikuasai kadrun itu ngeri ya, kalau udah ID dikuasai kadrun apa segala macam itu, wah, memang harus ada. Nah itu tadi ya, kayak si Mahfud MD itu tadi dia bilang, ya kan pemerintahnya korup lah, dia jadi Menko Polhukam dulu, dia menjabat, kalau nggak salah kan Mahfud MD kan bekas ini kan ketua MK kan, Mahkamah Konstitusi kan. Nah berarti kan dia mengakui orang-orang di bawahnya dia korup semua kan, hakim-hakimnya.
Ya memang bukan rahasia umum lagi ya, memang bukan rahasia umum. Walaupun banyak hakim yang baik, tetapi hakim yang baik itu biasanya sudah tersingkirkan, kasihan ya. Oke, lanjut dulu nih, Pendeta Johan. Shalom. Tadi Shalom, Pendeta Johan. Kadrun di ini kan ya di kabinet apalagi Menko Polhukam yang menjadi refleksi bersama harusnya terutama dari pemerintah. Kenapa Menko Polhukamnya dari sipil? Kenapa Nah. bukan dari militer? Itu yang pertama. Itu. Yang kedua, bicara tadi soal ID. Ini soal kita sendiri yang rohaniawan. Kenapa nggak bikin tandingannya PGI? Tetapi yang mana ini benar-benar memang tujuannya adalah bagaimana Kristen Nusantara, bagaimana sumbangsi dari gereja pada bangsa ini, bukan jadi penjilat penguasa. Loh, kalau kita bicara sejarah, di zaman Bung Karno itu Profesor Leimena, kemudian tokoh-tokoh Kristen, itu sumbangsinya besar loh terhadap PGI itu tidak pro Jokowi loh. PGI itu pro Anies loh. Amatin deh. Mana angin berini, istilahnya yang menguntungkan bagi mereka kan oportunis. Mana ada PGI itu pro Anies loh sekarang loh, nggak pro Jokowi loh. Ya karena bisa jadi mereka 2024 juga akan jadi corong, jadi ininya jadi nampaknya begitu. Basar RP ya, iya. Basar RP bahasanya. Nah ini kan mengerikan. Kenapa nggak bikin tandingan aja? Itu saya setuju. Siapa yang pernah usul kita kirim karangan bunga turut berduka cita depan kantornya si PGI itu? Harus tuh kayaknya. Oh ya itu kapan ya? Minggu ini ya? Minggu ini jadi nggak itu Pak Santi Amar Pak Putih? Minggu ini jadi kirim bunga. Umat Kristen mana yang diwakili? Gereja ditutup pada bungkam. Kasus GKI Yasmin, HKBP Philadelphia, mana mereka ada advokasi ini? Yang lucu kan waktu kasusnya ini Pastor Paul sendiri, terus yang kasusnya Saifuddin juga, mereka kan malah mempertanyakan, dari gereja mana ini? Bangsa atau bangsa? Malah belain Kadrun. Loh, Yudas namanya itu begitu. Loh iya kan, orang ya kita sekarang ngomong fair lah. Masalah ISIS, masalah Taliban, bos, darahnya halar ya, mau Katolik, lu mau Ortodok, mau Karismatik, Pentakosta, GBI, Mawar Saron, Tiberian, halal darahnya. Orang sesama Islam aja dibantai karena bukan dari golongan mereka. Kok nggak nyadar gitu loh? Ini kan lebih memprihatinkan lagi yang perkara Jogja. Katanya daerah istimewa yang mana harusnya kan jadi pusatnya budaya Jawa, ada keraton. Kenapa sekarang malah kalah dengan budaya impor? Sultan itu seperti nggak ada wibawanya. Jogja sekarang krisis sama Keliti. Boleh tanya sama bapak yang tadi yang tinggal di Jogja. Banyak begal loh, banyak rampok. Lucu kan? Katanya daerahnya makin radikal, makin fanatik. Oke lah kita bicara mungkin seperti Temanggung. Kita bicara apa yang Kepunten tuh yang dekat Solo tuh tempatnya Abu Bakar Ba'asyir. Kan lucu, daerah-daerah gitu malah jadi Kadrun semua. Ini yang ngomong sahabat-sahabat saya kan orang-orang dari dalam Gus semua. Dari mereka, ya, oh iya benar Pak Pendeta, kita ngakui. Kita kalah itu ya minhum, kalau istilah mereka justru golongan-golongan putih semua masuk ke desa-desa yang cukup ini. Lah ini kan harusnya militer yang bisa stop. Kenapa? Ya karena setiap ini kan ada Babinsa, iya kan? Ada Dan Ramilnya. Masa Pancasila nggak tegak? Zaman Pak Harto nggak ada sosial media loh, 65 itu. Tetapi apa yang dilakukan waktu itu oleh ini ya Jenderal Sarwedi yang pembersihan PKI, katanya PKI kan gitu. Itu dari Sabang sampai Merauke kan jalan. Nggak mungkin kalau sekarang zaman, istilahnya zaman ini apa, zaman teknologi ini, militer tidak bisa untuk artinya menjadi garda terakhir yang memperjuangkan ideologi bangsa ini daripada serangan ideologi asingan begitu ya. Ya semoga teriakan kita yang rakyat jelata ini didengar di pemerintahan, terutama Pak Jokowi itu waspada loh Pak. Ini masalah anak cucu Bapak juga loh. Karena kan kalau kita bicara ideologi bangsa udah dicabut, udah digantikan, ya Indonesia kan tinggal sejarah, tinggal historis, gitu. Ya mungkin seperti itu Pastor. Bener ya. Ya, Bapak Indonesia. Ya. Ayo. Untuk Pak Johan boleh minta nomor kontaknya, teleponnya kasihkan ke Pak Paul Pak, menyangkut bunga itu Pak, bunga PGI. Ya. Pak Johan nanti biar saya hubungi. Pak Johan kirim WhatsApp ke saya ya. Pak Johan, mati handphonenya. Apa nih? Ini sudah saya nyalakan mikrofonnya. Siap. Iya.
Oke, lanjut. Siapa nih, Pak Robert ya? Ya, Silakan Pak Robert. terima kasih Pak.